Halo kawan-kawan mahasiswa Prodi Pembangunan Sosial Universitas Gunung Kidul, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Penjelasan dalam analisis ini bakal jadi senjata utama kalian buat membongkar realitas masyarakat yang sering kali tersembunyi. Serius, ini penting banget untuk menghentikan rasa frustrasi kalian di lapangan nanti akibat intervensi yang kerasa mandek atau nggak membuahkan hasil. Dan yang paling penting, ini adalah alat bantu esensial buat menemukan pintu masuk paling efektif untuk program intervensi sosial kalian. Menguasai metode yang akan kita bahas ini benar-benar krusial ya. Fungsinya sangat tegas, menyelamatkan program sosial dari kegagalan, mencegah kalian salah langkah saat menangani klien, dan pastinya memampukan kalian menjadi pekerja sosial yang bisa membaca dinamika masyarakat secara akurat. Jadi ini bukan sekedar deretan teori yang membosankan kawan-kawan, ini cetak biru untuk karir masa depan kalian. Yuk, kita mulai. Di penjelasan kali ini, kita punya 6 topik teknis yang harus banget kita kuasai bareng-bareng. Pertama, konsep dasar laten dan manifest. Kedua, analisis program PKH Gunung Kidul. Ketiga, panduan audit analis kebijakan. Keempat, intervensi lapangan pekerja sosial. Kelima, strategi edukasi penyuluh sosial. Dan yang terakhir keenam, risiko bekerja tanpa analisis. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Konsep dasar fungsi laten dan manifest. Pernah kepikiran gak sih kenapa kadang ada sebuah posyandu di daerah pelosok yang di atas kertas secara resmi dianggap gagal menurunkan angka stunting, tapi anehnya lembaga itu tetap hidup, tetap bertahan, dan ibu-ibu tetap aja rutin datang ke sana setiap bulan. Kok bisa? Nah, rahasianya ada pada teori sosiolog Robert K. Merton dari tahun 1949. Intinya, ada jarak yang lumayan jauh antara laporan pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Fungsi manifest itu adalah tujuan resmi yang memang disengaja. Kalau di dokumen tertulis, fungsi posyandu yang memantau gizi balita. Titik. Tapi coba deh perhatikan fungsi latennya di lapangan. Ini adalah dampak nyata yang nggak disengaja. Di posyandu itu, para ibu ternyata secara sembunyi-sembunyi saling berbagi informasi komunitas. Ada yang pinjam-meminjam uang, atau ya sekedar ajang curhat. Hal-hal inilah yang sebenarnya bikin posyandu itu tetap relevan dan hidup buat mereka. Kalau kita coba petakan konsep tadi ke dalam 4 kuadran, kita bakal lihat ada dampak positif dan negatif, atau yang kita sebut disfungsi, terhadap status manifest dan latennya. Nah, tolong simpan struktur analitis ini baik-baik di kepala kalian ya. Fungsi laten positif, kayak terbentuknya ruang kohesi sosial tadi, seringkali jadi alasan sejati kenapa sebuah program bisa berjalan lancar. Tapi hati-hati, kalian harus super waspada sama kuadran disfungsi laten. Ini adalah dampak merusak yang kerjanya diam-diam. Contohnya, posyandu yang tanpa disadari malah memperkuat stigma negatif terhadap ibu yang anaknya mengalami stunting. Kalau kalian sampai mengabaikan disfungsi tersembunyi ini, sistem perlahan-lahan bakal hancur dari dalam tanpa kalian sadari. Kita lanjut ke bagian kedua, analisis program PKH Gunung Kidul. Kita lihat studi kasusnya. Sekarang coba kita bawa kerangka berpikir tadi ke dunia nyata. Kita terapkan langsung cetak biru ini pada studi kasus lokal yang pastinya bakal banyak kalian temuin nanti. Sebagai calon pekerja sosial, kalian itu dituntut untuk terus-menerus membandingkan apa yang tertulis rapi di kertas dengan realitas yang benar-benar hidup di masyarakat. Di laporan resminya, program Keluarga Harapan atau PKH itu dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses kesehatan. Jelas kan? Tapi kalau kita pakai lensa detektif kita, kelihatan tuh realitas lain tentang apa yang sebenarnya PKH lakukan di bawah permukaan. Di satu sisi, program ini sukses menciptakan solidaritas dan keberanian berbicara bagi kelompok perempuan. Keren banget. Tapi di sisi lain, program yang sama malah menciptakan kecemburuan sosial antar warga yang gak dapat bantuan. Inilah wajah ganda dari sebuah intervensi sosial. Nah, yang benar-benar bikin narik dari temuan lapangan ini adalah pertarungan antara dampak-dampak tersebut. Coba perhatikan bagaimana fungsi laten positif yang mengejutkan, kayak kelompok ibu-ibu PKH yang tiba-tiba secara organik berubah jadi kekuatan advokasi mandiri di desa mereka, itu harus ditimbang dengan disfungsi laten yang sangat berbahaya. Kok bisa bahaya? Ya, karena program ini bisa tanpa sengaja bikin jebakan ketergantungan. Atau yang lebih parah, merusak modal dan kepercayaan sosial masyarakat gara-gara proses seleksi pendataan yang dianggap nggak transparan sama warga. Hal-hal real kayak gini nggak akan pernah muncul di indikator capaian resmi manapun, kawan-kawan. Masuk ke bagian ketiga, panduan audit analis kebijakan. Ini panduan lapangannya. Oke, mari kita beralih dan lihat gimana teori ini bisa dibangun jadi panduan taktis yang nyata.
Gimana sih cara mengoperasikan kerangka Merton ini kalau kalian posisinya sebagai perancang atau analis program? Nah, ada 4 langkah teknis yang bakal ngubah kalian dari yang tadinya cuma sekedar tukang catat data jadi seorang ahli bedah realitas sosial. Langkah pertama, lakukan audit fungsi dengan sangat kritis. Langkah kedua, triangulasi data kalian dari berbagai sumber. Lakukan wawancara mendalam, observasi langsung. Jangan cuma baca laporan resmi kementerian aja. Langkah ketiga, masukkan semua temuan kalian ke dalam matriks yang udah kita bahas tadi. Dan langkah keempat, saatnya inovasi. Temuan fungsi laten positif yang muncul berulang-ulang di lapangan itu sebenarnya adalah sinyal keras tentang apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jadi gunakan temuan organik itu buat mendesain ulang kebijakan supaya jauh lebih tepat sasaran. Bagian keempat, intervensi lapangan pekerja sosial. Ini soal taktik kalian menangani klien. Selanjutnya, kita geser fokus sedikit ke peran taktis kalian saat berhadapan langsung, face-to-face, menangani individu maupun keluarga di lapangan. Kawan-kawan, ada satu pertanyaan krusial yang dijamin bakal mengubah cara kalian memandang klien selamanya. Fungsi apa yang sebenarnya sedang dilayani oleh perilaku klien ini? Maksudnya gini, saat kalian ketemu klien yang nolak program, misalnya ada seorang ibu yang ngotot nggak mau bawa anaknya yang sakit ke fasilitas kesehatan, please jangan langsung menghakimi ibunya. Kalau kita lihat dari kacamata sistemik, bisa jadi ibu tersebut tuh secara rasional lagi mempertahankan fungsi laten perlindungan dirinya. Mungkin kalau dia pergi ke puskesmas, ladangnya bakal rusak karena nggak ada yang jaga. Atau mungkin dia harus menghadapi rasa malu karena dihakimi tetangganya. Masuk akal kan? Jadi, poin krusialnya di sini adalah kalian harus pinter-pinter cari celah. Kalian harus bisa masuk melalui pintu yang emang udah dibuka secara natural oleh fungsi-fungsi laten tadi. Ikuti 3 langkah simple ini. Pertama, pahami dulu alasan laten klien. Kedua, gunakan itu sebagai pintu masuk intervensi. Contohnya, kalau perkumpulan arisan ternyata punya fungsi laten sebagai pertolongan emosional pertama buat klien kalian, ya gunakan arisan itu sebagai basis intervensi. Ini jauh lebih cerdas dan efisien daripada kalian maksa nyerang masalah dari depan. Dan yang ketiga, kalian harus selalu peka sama disfungsi laten di dalam sistem keluarga mereka. Kenapa? Biar kalian nggak salah ambil langkah yang ujung-ujungnya malah memperparah konflik internal mereka. Kita sampai di bagian kelima, strategi edukasi penyuluh sosial. Fokus pada memfasilitasi kesadaran. Mari kita bergerak ke ranah edukasi. Bagian ini menyoroti betapa pentingnya peran kalian dalam memfasilitasi kesadaran masyarakat itu sendiri. Sebagai agen fasilitator, kalian harus bisa membimbing komunitas untuk mengevaluasi diri mereka secara jujur tanpa bikin mereka merasa lagi disidang atau dihakimi. Mulai aja dengan nanya santai. Kira-kira nih, selain tujuan resmi, lembaga ini sebenarnya ada buat apa sih bagi kita? Terus, masuk ke langkah kedua, gunakan teknik bayangan yang super ampuh ini. Minta masyarakat membayangkan apa jadinya atau apa yang bakal hilang dari hidup mereka kalau program tersebut tiba-tiba dihapus besok pagi. Dan di langkah ketiga, latih tokoh lokal dan komunitas supaya mereka bisa mendeteksi disfungsi laten secara mandiri, sebelum masalah kecil itu membesar jadi konflik yang terbuka. Bagian terakhir, keenam, resiko bekerja tanpa analisis. Ini soal konsekuensi program. Sebagai penutup, kita harus ngomongin soal konsekuensi. Mari kita jejerkan nih, dampak merusak kalau kalian mengabaikan metode ini berbanding dengan reward besarnya kalau kalian menguasainya. Bertumpu cuma pada laporan metrik resmi cara buta, itu benar-benar bisa menghancurkan modal sosial yang udah susah payah dibangun. Ada 5 penyakit utama kalau kalian cuek sama fungsi laten. Pertama, kalian bisa aja menghentikan program yang dinilai gagal padahal secara sosial perannya krusial banget. Kedua, inovasi efisiensi yang kalian bikin justru bisa ngebunuh fungsi laten vital tanpa ngasih penggantinya. Ketiga, racun disfungsi dibiarkan merusak sistem karena nggak pernah terdeteksi dari awal. Keempat, kalian sendiri yang bakal capek dan frustrasi karena klien terus-terusan nolak intervensi. Dan kelima, kalian bakal terjebak dalam kebijakan treadmill. Sibuk lari di tempat, kerja terus, tapi masalah strukturalnya nggak pernah selesai. Malah bikin masalah baru. Tapi beda ceritanya kalau kalian menguasai kerangka ini. Bakal ada 4 mahkota yang jadi milik kalian. Pertama, kalian bakal punya argumen yang solid banget buat menyelamatkan program krusial dari pemangkasan anggaran yang salah kaprah. Kedua, inovasi kebijakan yang kalian buat itu bakal benar-benar membumi dan mengakar pada realitas lokal. Ketiga, kalian jadi punya insting buat mendeteksi retakan dan mencegah kegagalan fatal bahkan sebelum keruntuhan itu terjadi. Dan keempat, ini yang paling top, kalian bakal mencapai tingkatan pemahaman sosiologis yang sangat mendalam. Penguasaan metodologi inilah kawan-kawan yang bakal bikin kalian jadi garda pembela masyarakat yang benar-benar nggak bisa digantikan. Untuk menutup analisis kita hari ini, coba deh renungkan kutipan yang sangat kuat dari materi sumber kita.
Praktisi yang mampu membaca fungsi-fungsi tak kasat mata ini adalah praktisi yang tidak hanya memahami program, mereka memahami manusia. Di kehidupan nyata, komunitas itu akan selalu jauh lebih kompleks dan adaptif daripada rancangan birokrasi di atas kertas manapun. Memahami fungsi laten itu, pada ujungnya, adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi kita tentang kemanusiaan. Jadi, gimana kawan-kawan mahasiswa? Udah siap belum jadi praktisi yang benar-benar memahami manusia? Jauh di luar sekadang angka-angka di dalam laporan? Teruslah kritis dan jangan pernah berhenti mengamati realitas tersembunyi di sekitar kalian. Sampai jumpa di analisis berikutnya.